Yang terhormat, kami akan memulai sesi perdebatan kami dengan membuka definisi blue economy ini sendiri. Blue economy ini sendiri adalah sistem pemanfaatan ekonomi sumber daya laut di mana mencakup dua hal krusial, yang pertama adalah cara bertahan hidup tradisional, yang kedua adalah ketahanan pesisir. Di mana dua hal ini ketika dibahas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan ini adalah menjadi hal yang sangat krusial dan sangat penting. Lalu seperti yang kita ketahui bersama, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan. Ini dapat kita definisikan bahwasannya ketika pemanfaatan sumber daya ekonomi ini sudah berjalan sampai hari ini, artinya Indonesia sudah memiliki sistem yang cukup kuat dan juga ketahanan yang cukup kuat untuk dapat memanfaatkan sistem ekonomi selama ini dengan cara yang tradisional tanpa blue economy. Ketika blue economy ini masuk dan mengintervensi sistem yang sudah dijalankan sekian ratus tahun lamanya, ini akan mengganggu dua hal. Yang pertama adalah hal budaya dan yang kedua adalah hal biaya. Hal biaya di mana ketika para nelayan ini tidak mempunyai cukup biaya untuk menerapkan teknologi dalam keseharian mata pencahariannya. Lalu yang kedua adalah budaya di mana para nelayan ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat mengerti atau dapat mengadaptasi sistem yang diperoleh dari blue economy ini sendiri. Yang mana dua hal ini dalam blue economy ketika diterapkan ini akan mengganggu dan mengintervensi sistem yang sudah kami jalankan sekian ratus tahun lamanya untuk dapat memanfaatkan sistem perekonomian laut yang sangat baik. Maka dari itu kami sebagai tim pro kami menyetujui bahwasannya Indonesia tidak memerlukan strategi blue economy untuk dapat memanfaatkan sumber daya kelautan. Sekian, terima kasih. Baik, Dewan yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang dunia. Maka dari itu kita harus realistis terhadap kemampuan negara kita dalam pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya kelautan. Strategi blue economy ini memang terdengar bagus karena mengusung pengelolaan laut secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun strategi blue economy ini memerlukan aturan yang sangat ketat dan sistem pengawasan yang sangat canggih dan investasi yang besar dari pemerintah dan pelaku usaha. Masalahnya, jika kita memaksakan penerapan strategi ini sekarang, bisa jadi kita justru akan membuat aturan yang rumit dan kompleks yang sulit diterapkan di masyarakat ataupun pelaku usaha, khususnya nelayan kecil dan pengusaha di sumber kelautan, yang belum tentu mereka memiliki pengetahuan dan dana yang cukup untuk mengikuti aturan kompleks ini. Selain itu, birokrasi yang rumit akan memperlambat prosesnya perizinan pengelolaan yang pada akhirnya akan menghambat pemanfaatan sumber daya kelautan ini. Alih-alih memberikan manfaat, strategi blue economy yang belum siap diterapkan justru bisa membuat aktivitas ekonomi di laut akan terhambat dan kurang efisien. Oleh karena itu, daripada memaksakan strategi yang berat dan memiliki biaya yang tinggi, lebih baik kita menerapkan pengelolaan sumber daya yang sudah ada secara sederhana, yang sudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat kita sendiri. Kita bisa fokus pada perbaikan kecil secara bertahap dan tanpa harus mengubah semuanya sekaligus. Baik, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa 70% wilayah Indonesia adalah laut. Yang itu bisa diartikan bahwa kekuatan terbesar Indonesia adalah ekosistem laut atau komoditas laut. Jangan dibuktikan bahwa sebenarnya komoditas laut sudah mencukupi dari kebutuhan domestik serta ekspor, yang dimana hal tersebut diperoleh dari metode tradisional yang sudah dipertahankan dari dulu, yang sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian dengan metode tradisional ini, maka bisa membuat kestabilan ekonomi di Indonesia terjaga. Terbukti dari dulu hingga sekarang, kestabilan ekonomi di Indonesia sudah terjaga dengan hanya mengandalkan metode tradisional. Justru ditakutkan jika adanya penerapan strategi blue economy akan membuat pecahnya atau runtuhnya metode tradisional yang akan digantikan dengan blue economy, yang akhirnya membuat ekonomi Indonesia menjadi terguncang atau terganggu, yang kemudian bahkan akan memberikan dampak yang buruk bagi ekonomi Indonesia. Kemudian ancaman berikutnya adalah jika blue economy ini diterapkan akan membuat para nelayan terbebani dengan harus ada tekanan terhadap teknologi yang tinggi atau inovasi teknologi yang tinggi, yang membuat tentunya para nelayan keberatan, yang akhirnya bisa membuat ekonomi serta kelangsungan metode dari pengelolaan ekosistem laut akan terganggu hingga bahkan terpecah, yang akhirnya Indonesia akan kehilangan metode-metode tradisional dengan hanya menerapkan blue economy saja, karena belum tentu penerapan blue economy bisa membuat keuntungan yang sebadan dengan modal yang besar.
karena perubahan yang besar memerlukan modal yang besar pula. Oleh karena itu, kami sangat setuju dengan mosi bahwa blue economy tidak seharusnya diterapkan di Indonesia karena belum tentu bisa membuat Indonesia menjadi lebih untung atau bahkan hanya bisa membuat masyarakat Indonesia semakin kesulitan dalam mengelola ekosistem laut yang sudah ada. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.